menteri-menteri di zaman Orde Baru, saya masih ingat apa yang diungkapkan oleh Ali Murtopo, yaitu teori domino yang datang dari utara. Yang datang dari utara itu saya tahu, rupanya dari Cina, bahaya, laten, yaitu dari pantai timur Sumatera sampai pantai utara Jawa akan dikuasai oleh komunis, yaitu dengan kaki tangannya orang Cina yang ada di sini, yang dari Tiongkok. Dan itu diucapkan Yapto juga sebagai ketua pemuda Pancasila. Saya melihat itu di suatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saudaraku. Sudah lama nggak ketemu, baru ini ketemu. Bertemu kembali bersama kami UI Watch. Ya. Di samping saya ada Bang Asrul, ya, alumni Fakultas Hukum UI. Iya. Dan saya sendiri, Buyung Ishak. Nah, ini lagi rame nih, masalah PIK 2. Iya. Sepertinya nggak ada habisnya nih, para Taipan berusaha, Bang, Ya. untuk menguasai pantai utara. Ya. Ya. Nah, mungkin dari segi politis kita bisa bahas. Ya. Oke. Nah, saya kira Bang, silakan lanjut. Ya. Ini tentang PIK 2 yang para jenderal-jenderal dan pengamat politik ini, baik yang dari BIN mau dari para menteri-menteri di zaman Orde Baru, saya masih ingat apa yang diungkapkan oleh Ali Murtopo, yaitu teori domino yang datang dari utara. Yang datang dari utara itu saya tahu, rupanya dari Cina, bahaya, laten, yaitu dari pantai timur Sumatera sampai pantai utara Jawa akan dikuasai oleh komunis, yaitu dengan kaki tangannya orang Cina yang ada di sini, yang dari Tiongkok. Dan itu diucapkan Yapto juga sebagai ketua pemuda Pancasila. Saya melihat itu di suatu hotel, kalau tidak salah saya, Hotel Mulia atau di mana, kalau tidak salah saya itu, atau Shangri-La. Itu yang mengatakan Yapto sudah prediksi kira-kira 5 tahun yang lalu teori komunis. Jadi dia sudah cek dari pantai Sumatera itu banyak rumah-rumah didirikan, tetapi penghuninya tidak ada. Tapi yang tinggal di situ adalah orang-orang dari Kalimantan. Dicek di Kalimantan orang biasa aja, nggak ada pindah. Termasuk di pantai utara Jawa. Salah satu contoh rencananya dari Siaguan ini dulu, yaitu reklamasi di pantai utara, bikin pulau. Ya untunglah digagalkan oleh Anies, yang di backing oleh Luhut, LBP. Ditantang oleh Anies, saya lihat itu. Nah, siapa dia? Kebetulan Bang, kita membuat suatu seminar ya bersama Anies Ya. di DKI. Ya. Itu masalah yang tadi Abang bilang, reklamasi. Ya, reklamasi. Cuman satu itu pulau itu sudah terjalin. Ya, itu kita pengkajiannya masalah hukum, sosiologi, budaya, keamanan, ya, dan lingkungan. Itu Ya. lima-limanya Ya. merugikan Bang. Betul, Pertama masalah merugikan. keamanan Bang. Keamanan. Oh. Mengapa itu mau diambil sama mereka, mau dibuat eksklusif? Disitulah sumber penyeludupan narkoba. Sumber penyeludupan daripada senjata. Ya Bang. Untuk membangkitkan negara di dalam negara. Nah. Sehingga mereka Segi bisa keamanan, segi keamanan itu Bang. security. Itulah yang dikaji. Ali Murtopo jauh-jauh hari sudah berbicara waktu Orde Baru. Nah, jadi kalau ini dilakukan oleh Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria, Prabowo sebagai Presiden, saya kira
pengetahuannya yang nggak ada. Tapi saya yakin Nusron menolak. Bahlil aja berapa dia dapat uang? Diserang waktu rapat kerja di DPR Nusron. Tapi dia ngakunya nggak pernah dapat duit, Bang. Nah, orang maling mana pula mengaku. Kalau nggak mau mengaku dia ya udah jatuhlah dia. Kalau ngaku. Jadi oleh karena itu udah dituding kalau tidak ada asap tentu ada api. Ya kan? Jadi yang namanya gratifikasi itu ada yang tertangkap basah, ada yang nggak tertangkap basah. Kan kita pernah pergi ke Rempang dulu. Ya. Nah, si Nusron pergi, kita datang ke sana. Kemarin ini di Rempang ada masalah lagi, Pak. Iya, 27 September kita akan digusur. Kita datang ke sana ke Rempang. Ya. Mengedukasi orang Rempang. Makanya saya tantang Mahfud yang ngotot dulu tuh, Profesor Mahfud sebagai Menteri Polkam. Mahfud, kamu tuh ahli tata negara. Saya, guru besar saya, agraria itu adalah Profesor Budi Harsono. Guru besar, mbahnya pertanahan, saya bilang. Kau nggak tahu Mahfud, saya bilang. Saya mau diskusi sama kamu, saya bilang. Jadi, di Republik ini, tanah ini belum merdeka ini, tanah itu ada 4 milik bangsa Indonesia. Yaitu tanah ulayat di Sumatera, kalau di Jawa tanah Giri. Ya. Giri adat. Satu lagi tanah sultan, raja-raja. Sampai ke Maluku dan di Jawa itu tanah raja-raja dan Sumatera. Tanah sultan, baik pun di Kalimantan dan di NTB ada raja-raja. Yang keempat, tanah grand, istilahnya grand ibah. Raja kepada masyarakatnya yang mengabdi, diberilah dia tanah. Itu tanah sebelum merdeka, di dalam kolonial itu, masih di kolonial, dijajah. POC, Bang, Zaman POC. Jadi sesudah POC, sesudah merdeka, apa kata Pak Budi Harsono, yang namanya HTN, bukan hukum tata negara, hukum tanah nasional. Jadi Angkatan Darat, pemerintah, polisi tidak ada memiliki tanah. Ini tanah milik rakyat. Namanya hukum tanah nasional. Seluruh tanah yang ada di Republik Indonesia ini sesudah menyerahkan kemerdekaan dari Belanda tanggal 29 Desember tahun 1949, mulai tanggal 1 Januari itu diserahkan kepada rakyat Indonesia, tapi dikuasai oleh negara. Ya. Ditunjuklah pemerintah. Makanya kalau ada ini tanah milik TNI Angkatan Darat, tidak ada itu. Itu tidak ada, dikuasai boleh, ditunjuk oleh pemerintah. Terus tanah polisi, tidak ada milik polisi. Polisi itu institusi, jangan dibodoh-bodohi rakyat. Rubah semuanya itu. Ada dilihat pelang-pelang itu nggak benar. Tanah milik Pemda DKI tidak ada. Pemda punya sertifikat aja hak pakai. Institusi negara adalah hak pakai, tidak ada memiliki. Kalau ada milik, tunjukin sama saya. Berarti itu tidak benar. Hanya dikuasai. Ditunjuklah pemerintah sebagai pengelola. Begitu juga HPL. HPL itu tanah dari perusahaan Belanda. Belanda ini masuk ke Indonesia adalah mematok, tidak ada jual belinya karena dia berkuasa. Suka-suka dia jadi, Bang, ya? Ya, ada tanah HPL Senayan, Gelora Bung Karno yang perkara sama itu. Ada HPL perindustrian. Perindustrian itu apa? Ada tanah dari perusahaan Belanda dulu, seperti di Sumatera Barat ada. Di mana-mana ada HPL. Maksud Abang HPL itu hak pengelolaan. Lah, ditunjuk instansi pemerintah. Itu tanah yang dari perusahaan Belanda yang diberikan kepada instansi pemerintah. Itu tanah rakyat Indonesia. Diambil oleh Belanda, kalau tahu sejarahnya. Jadi kalau orang bodoh, jadilah dia bodoh. Makanya belajarlah sama Pak Budi. Tanyalah. Raja yang ahli pertanahan ini adalah Budi Harsono, yaitu yang kedua Ibu Uta Galung, kau mesti kenal. Profesor Uta Galung. Sekarang Kurnia, Profesor Kurnia Toha.
ahli tata negara, ahli pertanahan. Jadi banyak orang tidak paham. Nggak paham tapi menyalahgunakan wewenang. Seperti PIK ini. PIK ini nggak benar ini. Dari strategi kenegaraan aja, itu kan sumber dari tempat penyelundupan. Kemarin di PIK 2 berapa yang ditangkap ekstasi sama sabu-sabu? Belum lagi senjata. Dari mana senjata masuk? Dari pantai. Belum di Pluit itu lagi. Langsung ke laut. Makanya mereka senang di sana. Pokoknya pantai akan dikuasain oleh... Nggak boleh. Itu pantai tidak ada dikuasai sama orang. Lihat di negara maju tidak. Itu negara. Nggak benar itu. Kalau pantai dikuasai oleh perusahaan, itu kepentingan umum. Itu berarti dia negara dalam negara. Ya, sepakat saya tuh. Negara dalam negara. Sadarlah kalian. Belajarlah kalian agraria. Apa yang baca yang buku Pak Budi. Setiap ada perubahan semua Pak Budi dengan DPR. Jadi ini jangan yang bangsa kita ini sesuai dengan dikatakan almarhum Profesor Valery Kirchhoff yang saya belajar sama dia sebagai guru antropologi tahun 66. Apa katanya? Bangsa ini pada umumnya budayanya aji mumpung. Apa itu aji mumpung, Bu? Itu bahasa Jawa. Kesempatan, kapan lagi? Itulah bisa dijajah Belanda. Oleh karena itu, divide et impera. Sekarang dilaga lagi nih. Ini si Aguan ini saya kenal, tahu dari 74 saya kenal Aguan ini. Dia dulu berkantor di Gunung Sari di AIP, Akademi Ilmu Pelayaran. Namanya Yayasan Kobame. Dia pakai Kobame. Ini apa dia Aguan? Ya aku kerjasama sama Yayasan Komando Barat Merah. Itulah di Gunung Sari sebelah kiri dekat AIP, saya tahu kali. Dia itu kalau tidak salah saya berasal dari Palembang atau Jambi. Dia asal mula penyelundup elektronik dibawa ke Jakarta. Kalau di Priok yang namanya sini Cina Padang. Alah, udah mati juga ada kena Petrus yang menipu Ali Said. Maka timbullah operasi 02. Uangnya dipakai oleh Cina Padang ini. Adalah rajanya, dia bagian urusan tekstil. Tahun 74, 75, saya tahu benar lah. Jadi Cina semua nih Bang ya? Oh iya, kalau yang jajan ini memang dia mereka ahlinya. Ahli palsu, ahli nipu, ahli fiktif. Lihat aja. Dari mulai zaman Soekarno, yang nipu rakyat pemerintah dan rakyat Indonesia itu Bang si apa? Bapaknya Edi Tansil. BLB. Dulu zaman Soekarno, bapaknya Edi Tansil yang lelang. Saya ketemu di penjara Cipinang tahun 65. Tahu kalau gitu, pun tahu. Ya kalau nggak begitu, kapan lagi saya dapat kredit dari pemerintah, dari BI katanya. Dia beli itu, lelang topi Soekarno. Dia beli, tapi nggak dia bayar. Maka dia masuk, nipu. Masuklah di Cipinang dia. Jadi kerja itu tipu menipu, sunglat, itulah memang kerja mereka. Bang Bumidaya hancur sama siapa dulu tuh? 2 yang mati. Si Masi dirutnya, satu Natalegawa direkturnya. Itu kasus Pluit. Nggak ada yang tahu tahun 72, 71 itu. Kreditnya itu fiktif banyak itu. Kerjanya siapa? Saya tahu lah Cina, kawan saya itu Cina nya tuh. Tapi kan direkturnya orang Indonesia, Pak. Direktur siapa? Direktur bank-bank itu. Oh iya. Bank negeri. Iya, orang Indonesia itu kan lagi mumpung, kapan dikasih duit. Semuanya itu. Semua kebagian. Semua kebagian. Mereka ini jago ngasih begituan. Kalau orang kita tidak. Iya. Orang kita tidak. Jadi dia ada untung baru dia kasih. Ya. Kalau ini duluan dikasih. Dan nggak berani dia sama orang Indonesia, takut dibocorin, Bang. Iya, Indonesia tidak. Aku kan udah berapa kali itu kok. Orang tuh gampang dapat kredit semuanya. Oke, ya, Bang. Tahulah saya itu pemain bisnis itu. Bang. Ya. Apa yang kita harus lakukan terhadap
Pik 2 ini, Bang. Oh, harus dilawan. Minta sama Presiden Prabowo Ya. Bawaslu dibatalkannya. Dibatalkannya tuh. Harus dibatalkan. Harus dibatalkannya proyek strategi nasional itu. Ya. Kenapa? Negara Itu kita- negara dalam negara. Ya. Saya melihat pagar laut sudah di pagarnya. Ini gila ini atau apa ini saya pikir. Di mana orang Banten juaranya nih saya pikir. Namanya juara kecil kalau saya lihat orang Banten ini. Di mana? Untunglah ada Said Didu. Bersyukur ada yang Iya. berani Said Didu. Di situ yang berteriak. Oleh karena itu, ini jangan terjadi kerusuhan sosial 98. Itu yang saya khawatirin. Jadi lebih baik Aguan mundur aja lah dari situ. Aguan harus mundur, Prabowo batalkan tuh PSN. Itu Erlangga sudah cacat koruptor. Ya. Setuju. Erlangga. Itu Erlangga tuh gajah yang nggak puas-puasnya. Iya. Minuman gajah tuh berapa ton sekali minum gajah itu? Banyak kasus Erlangga. Waduh. Ini Erlangga ini mati pun uangnya mesti banyak. Biasanya kita mesti- nggak ngerti apa kelakuan politikus sekarang, Bang ya. Saya sudah ramalkan semenjak Novanto, saya bilang Ma Agung Laksono sama Aulia, kawan saya dua-duanya, Ya Rahman, Bang ya. ya. Kalau dia ini, kalian kalau sedikit Novanto, ya ini dia bendara kita. Ini kalau Novanto jadi ketua Golkar, rusak Golkar ini. Nggak tahu, betul. Aku pun nggak respect. Karena Novanto, bandit ini orang. Ternyata betul bandit. EKTP. Dan Ya. kerjasama sama Jokowi Ya. untuk memeras yang di Papua itu. Apa itu namanya? Perusahaan apa tuh? Tambang emas. Tambang emas. Minta komisi Freeport. ya. Freeport. Ada rekamannya sama saya Didu itu semua itu. Nah, kenapa? Apa dia bilangnya? Terbongkar juga. Itulah kalau kriminal lambat atau cepat akan terungkap. Apa dibilangnya si ketua KPK yang botak sedikit ini, ketua dia panggil dia sama Jokowi ke istana. Itu wawancaranya ada di TV, ada jejak digital ada. Apa dia bilang? Hentikan, kata Jokowi. Ternyata yang apa yang dihentikan? Kasus Novanto itu dihentikan. Orang sudah ada sprindik dan sudah perintah sprindik. Mana bisa lagi? Zaman Jokowi ini, Bang. Oh, Ya. Itu kenapa ya ketua-ketua partai itu nggak pernah ditangkap? Belum ada yang ditangkap, Bang, ketua-ketua partai. Padahal kita tahu apa yang dilakukan pada saat ini. Misalnya masalah tambang, satu masalah kelapa sawit, ya, masalah batu bara yang terutama. Kan nggak ada itu, Bang. karena ketua partai ini dapat gratifikasi juga Ya. dengan pengusaha-pengusaha bandit ini. Itachi, hitam tapi Cina. Itu istilahnya Quick Yangi. Hitam tapi Cina. Yang nakal. Itulah yang saya hormat sama Quick Yangi itu. Seorang Cina. Nama nggak berubah. Tapi yang lain bisa berubah. Nah, jadi apa yang dibilang orang-orang nggak tangkap? Karena Jokowi bermain. Itu senjata dia. Dan apa keinginan Jokowi dirubah mengikuti semuanya. Jokowi ini sebenarnya bukan orang pintar, orang bodoh kalau saya menganggap, tapi pintar licik. Yang mengatur politiknya itu, otaknya itu, saya tahu. Itulah siapa namanya ini? Taipan, Bang. Taipan ini siapa? Jim Sardi. Yo. Jim Sardi, Sinarmas ini. Bukan apa tuh namanya, Lipo ini. Oh, Lipo. Dulu kan bikin geger Amerika juga sama yang- si siapa? John Kennedy ya. Bukan, Waktu- Clinton. Masalah, ya, Clinton. Sama anaknya Clinton. Asim Ning. Kan di personan geratakan dia nyumbang melebihi dari batas. Ya. Si Jim, dia blacklist dulu masuk ke Amerika. Ya. Jadi otaknya ini memang si Jim Sriadi yang ada otak politiknya. Kalau saya lihat, dia bermain di belakang layar. Itu yang masuk. Dia dekat sama Luhut. Ini Jokowi anak wayang main. Dia presiden tapi dimainkan. Bang, tadi abang singgung soal Luhut ya.
Ini Luhut nih siapa nih Bang? Kok dia kayaknya kemarin ini berkuasa banget nih? Hah? Luhut. Ah. Siapa dia sebenarnya nih Bang? Sebenarnya kan dari muka siapa? Si wartawan ini yang bekas duta besar di Ceko yang siapa namanya itu? Oh, Yang orang Makassar, Arab Makassar ini, si yang udah meninggal. Luhut ini adalah dia akabri. Di bawah saya umurnya kira-kira 2 tahun. 2 tahun di bawah saya itu. Akabri. Nah, dia itu tidak pernah jadi panglima. Dia komandan Korem kalau nggak salah pernah saya di Jawa Timur. Mengapa? Dia pamannya itu yang PKI. Kata si Salim Said. Salim Said. Ya. Pak Beni sendiri, makanya dia nggak bersih lingkungan. Dulu itu kan bersih lingkungan ada. Maka nggak dapat jadi panglima dia si Luhut itu. Nggak dapat jadi panglima dia. Dia suksesnya karena sama Gus Dur bisa mengamankan Gus Dur bisa kembali jadi ketua umum NU. Dia diperintahkan ngamanin itu. Ternyata dia memback Gus Dur, maka Gus Dur berhutang budi sama dia. Dekatlah dia sama Gus Dur. Itu. Kalau mengenai Sesko-nya, tahulah aku Sesko pertama dia nggak lulus. Sesko kedua baru belajar sama kawan saya. Dites sama kawan saya, membodoh kau katanya. Kawan saya itu masih hidup sekarang itu. Masa saya bodoh-bodoh pinter Bang? Oh, itu otaknya pintar, cari duit pintar, jago, itu diakui lah tuh. Makanya dia nggak pernah jadi panglima. Oleh karena itu, ya Luhut ini jago mencari uang. Ini PLN ini kan banyak perusahaannya ini. Ya, dia di PLN ini, yang tukang-tukang catat ini, kan dia tuh berbagi PLN. Ini PLN ini sebenarnya kalau dulu PLN ini tahun 74, 75, sewaktu saya masuk ke Indonesia dari Eropa, dari Belanda, saya coba masuk ke PLN. Ditanya barang PLN, Pak Asrul, perusahaannya ini ada Cinanya nih Pak Asrul? Nggak ada. Wah, susah Pak Asrul. Tahun 74 itu. Di sini PLN, Pak, tahu nggak Pak Asrul kepanjangnya? Nggak. Saya tahunya kepanjang perusahaan listrik negara. Ini Po Listrik Negara. Po itu siapa? Po Ceguan. Siapa Po Ceguan itu? Saudaranya Sumarlin. Sumarlin menteri. Iya. Karena dialah merekomendasikan di sini. Jadi PL ini dikuasai sama dia. Tahun 74. Dari dulu negara ini udah dikuasain sama mereka, Bang. Oh iyalah. Sedang aku masuk tahun 74 aja ke Priok. Kerja aku untuk nyandarin kapal. Aku kerja sama kawan aku. Apa ditanya sama asisten Habibie di sana? 3 kali aku masuk ngadap sama asisten operasional ditolak. Keluar. Kok aku mau ngadap? Akhirnya gigi aku masuk juga diterima. Pak, kenalkan saya Pak. Saya orang baru, kalau salah saya tolong dinasihatin. Saya bekerja sama perusahaan kawan saya. Saya baru pulang dari Belanda. Baru kerja nih Pak. Kerjanya ini bagaimana kita charter kapal, bagaimana kapal kita bisa sandar. Ini Dahana Mari nggak bisa sandar Pak. Gimana caranya nih Pak? Ada Cinanya nggak? Tahun 74 ada Cinanya nggak di perusahaan? Nggak ada. Ini perusahaan siapa? Satu mantu Jenderal Suryo, bidang keuangan dari Pak Harto. Satu anak Jenderal Dr. Soekarja, saya bilang. Kawan saya. Tadi nggak ada Cina? Enggak. Mengapa Pak ada Cina? Pak Harto punya 2 Cina. Siapa Pak? Lim Sulyong, dipanggilnya Om Lim. Satu lagi Bob Hasan. Bob Hasan itu nama Cina siapa? Te Kian Sing. Ingat, 50 tahun mesti ingat di kepala saya. Te Kian Sing. Sampai saya jajakin siapa Bob Hasan ini sebenarnya. Dapat juga sama saya. Ubah titipan dari Gatot Subroto kepada Pak Harto. Dia dikatakan anak angkat Gatot Subroto. Lihatlah mukanya bersama Gatot Subroto, Bob Hasan itu. Makanya dapatlah dia fasilitas di Indonesia. Jadi dari dulu negara ini sudah
nggak benar, secara dikelola nggak benar lah ya. Memang udah nggak benar lah. Memang udah dari mulai zaman Belanda. Makanya bisa Belanda tuh bercokol, gitu besarnya kerajaan Mataram, Sultan Agung, bisa dipecah. Karena udah tahu orang Indonesia yang di Jawa ini bisa dipecah, diadu domba. Ini kita diadu domba juga. Nah, cuman lihat Aceh konsisten. Siapa? Dia lawan tuh Belanda tuh. Terkencing-kencing di Aceh itu. Orang di Sumatera Barat nggak ada perang Padri. Dia datang orang Jawa, Sentot Alibasa, gabung lawan Belanda lagi. Itu kalau Sumatera nggak ada. Di Jawa ini bisa. Kenapa diadu domba? Kita di sini diadu domba juga sesama kita. Jadi namanya nasionalis. Yang merusak itu adalah Megawati, katakan. Yang 10 tahun nih. Oke. Bukannya Jokowi, Bang? Siapa Jokowi itu dari mana? Siapa yang ngangkat Jokowi? Yang mendukungnya siapa? Megawati. Kecolongan dia kalau gitu, Bang. Bukan kecolongan. Dia itu melawan sama suaminya. Kalau dia orang Islam, melawan suami, durhaka. Dilawannya ke Topi Kemas. Topi Kemas sudah tahu, dia udah lihat, dia tahu. Aku pun udah lihat, aku udah tahu Jokowi itu siapa. Nggak benar. Apa kata si Panda dan Baban? Kalau gitu Kopek tukang ramal. Bukan. Karena banyak kita itu orang Minang tuh arif. Namanya istilahnya tuh belum ada kilat udah tahu kita hari hujan. Belum menyingsing kita ke seberang celana kita udah sampai kita di seberang. Jadi maksud dan tujuan dari gestur tubuhnya aja udah tahu. Aku lihat Jokowi itu aja udah tahu aku. Makanya aku dukung Prabowo. Tanyalah apa aku kasihlah sama Letnan Jenderal Yunus Sospia. Berapa ahli-ahli sign dari UI, coba ngumpul sama dia. Ini anunya Prabowo nih, Pak. Ya itulah, aku aja mendukung dia. Kenapa bapaknya itu anti korupsi? Ya. Sumitro, mengapa anti korupsi? Nggak tahu orang. Besannya aja, waktu dia jadi menteri, Sumitro, maka ini 60%. Marah Pak Harto sama Ibu Tin. Mertuanya Prabowo. Nggak ada Sumitro takutnya. Itu dia mengutamakan kepentingan orang pribumi. Aku merasakan waktu masih SR atau SMP. Waktu Orde Lama Jawi zaman Soekarno, kabinet Burhanuddin, kabinet Nasir. Aku merasakan bagaimana Sumitro itu di lingkungan pengusaha kecil di Sumatera Utara, terutama orang Minang, dipuji. Raja dari Sultan Hamengkubuwono itu nggak pernah percaya sama Cina tuh. Memang iya, memang betul iya, memang betul. Kan dituntun lagi kemarin Hamengkubuwono. Dia minta izin, kau boleh tinggal karena dia pengkhianat. Ya. Kan cepat masuk tentara Belanda, masuk ke Jogja. Ya. Itu cerita Pak Budi sama saya dulu tuh. Makanya orang Cina warga negara Indonesia, kau boleh punya tinggal sini, tapi kau nggak boleh memiliki tanah. Tanah aku yang punya. Ini pengalaman saya pribadi, Bang. Waktu saya masih aktif dulu. Jadi kita mau sewa tanah lah ya, buat bangun restoran ya. Di Jogja. Jogja. Ya. Tahu-tahu pemilik tanah yang menguasai tanah bilang, ini Pak, bukan tanah saya. Ini tanahnya Hamengkubuwono. Iya, betul. Nah, akhirnya kita ketemu Hamengkubuwono. Dikasih. Iya. Orang saudaraku di lingkungan keraton tuh tapi ini tanah Hamengkubuwono. Iya, jadi dikasih. Kalau orang Padang juga dikasih di lingkungan keraton di Ngasem Sumpilan itu, saudaraku tinggal di situ, dikasih tanah. Nah, itu tapi mengapa? Itu dulu waktu pengkhianatan Cina yang dinamakan Po Antui. Tahu Po Antui nggak? Ya, nggak tahu. Tahu. Nah, kalau di Padang, di Medan, yang bikin kacau itu Jogja, makanya Belanda cepat bisa masuknya. Solo, Surabaya, sama Bandung, Po Antui yang bikin mereka itu pro ke Belanda. Nah, itulah Po Antui pengkhianat. Makanya di Medan habis dibantai orang itu, yang pengkhianat. Saya begini, Bang.
kan nggak semua Cina. Memang nggak semua. Nah, ini kan Coba sebagian kecil. Ya. Makanya saya dapat ilmunya itu selagi pengusaha Pak Asrul. Om saya kan orang Cina, istri saya kan Cina. Oke. Saya tahun 80 di Hong Kong, dia bekas lari ke Cina, ketemu saya di Hong Kong. Yang mana orang Cina ini bisa dipercaya, Om? Kalau orang Cina ini yang bisa dipercaya di Indonesia, Asrul, tahu apa? Orang intelektual, yang sains, dokter, yang dia insinyur, katanya. Berpendidikan lah ya. Yang berpendidikan, jadi pengacara. Jadi kalau yang pengusaha, tahu Pak Asrul, baru saya tahu. Kau nggak tahu apa lambangnya naga? Nggak tahu kan? Ah, itu gini aja Bang. Nggak, saya dulu tanya sama kau, nggak tahu. Ngerti, Nggak aku- tahu, saya jelasin supaya ini masyarakat tahu. Oke. Naga itu hayalan. Mereka itu, naga ini kecil, dia nggak mau. Kalau yang gede, dia telan itu. Pun masih kurang, katanya. Jadi kalau berurusan sama dia, kalau kecil-kecil kau nggak apa-apa. Kalau gede kau dilibas sama dia, katanya. Ah, itulah dia. Contoh BLBI. BLBI. Berapa itu? Udah kaya cukup. Uang rakyat, uang negara pun dilibas. Dilibas, ya. Ah, itulah dia. Benar kerja. Tahun 80 saya ke Hong Kong. Ketemu Om saya, Dr. Gan dari Cirebon, terkenal dulu. Dia kena PP10, pulang ke Cina. Ceritalah. Ketemulah saya yang si Mukhtar Yadi itu saya tahu. Itu Cina dari Malang. Kena PP10, lari dia ke Makau. Dia Balik pulang ke lagi Cina juga. sekarang. Masuk lagi sini. Siapa yang jamin dia masuk? Lim Siliong. Dia pengalaman kerja bank. Dapat saya ceritanya semua itu. Orang Malang dia itu. Jadi gini Bang, menurut pendapat saya nih, jangan sampai gara-gara 9 naga ini rusak Cina semuanya Bang. Itulah, sadarlah dia. Sadarlah mereka. Saya Cina yang saya hormati adalah Kui Kiangi. Ya. Kalau dia jatuh ada dia saya utamakan orang. Itu orang-orang benar-benar dia tantang Sri Mulyani. Mana itu subsidi? Kalau kita dialog, mesti ada itu di TV One. Tidak ada itu subsidi terhadap bahan bakar. Diuraikan, di breakdown oleh Kui Kiangi. Nih, saya mau dialog. Nggak berani Sri Mulyani. Sri Siapa? Mulyani itu Bang, itu kalau ditantang dia nggak pernah ngeladenin. Iya makanya. Dia jalan terus saja. Lo boleh Nih. ngomong katanya. Dia itu loyal hanya kepada presiden. Ya. JK aja dianggap nggak ada sama dia. Maka bobol kondensat Senturi, JK yang berkuasa nggak dianggap. Dia SBY. Begitu juga dia Jokowi. Dia orang loyal. Loyalnya ada presiden Sri Mulyani itu. Bagaimana apa juga bisa. Bunga cari pinjaman uang, bunganya tinggi. Apa diungkap dari Rizal Ramli semua Ya. itu. Jadi dia itu dikatakan bersih. Wah, Aduh. tinggal investigasi aja. Bunga tertinggi kita minjam kita kemana-mana. Kenapa? Kalau yang kita meminjam itu sebagai kita menteri, sedikit banyaknya kita dilalui sama air. Adalah yang namanya istilahnya return komisi. Pasti ada. Tapi bagaimana membuktikannya? Tergantung investigasinya. Jadi bunga kita tuh bunga tertinggi. Baik bersama Cina, termasuk Menteri BUMN ini, Sirini. Mana Sirini sampai sekarang? Ya, ngilang dia. Ngilang di sana. Dari ke Amerika. Dia kan lahir di Amerika, paspornya kan Amerika itu. Sirini itu. Aku kenal baik sama bapaknya di Belanda dulu. Bapak Sirini itu. Suka main kartu. Akulah tukang kutip tongnya dulu di Belanda tuh. Sama Bapak Sirini itu. Dia juga main judi dulu. Oke Bang, Ya. saya kira cukup kita ngomong PSN. PSN. Ya, proyek Apalagi? strategis nasional. Harus dibatalkan, dicabut, dikembalikan. Nggak benar itu. Tidak ada, itu pantai strategis. Jangan sekali-kali ada swasta yang berkuasa di sana. Nah, sepakat tuh Bang. Pokoknya swasta masalah proyek nasional jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Nggak ada itu. Lihat Apalagi- itu. Ya, Negara yang penyelenggaranya. iya. Itu. Mudah-mudahan Prabowo mendengar nih bicara saya ini. Ya,
Terima kasih Bang Ya. atas bincang-bincang. Saya mendukung di pengadilan, gugat. Kita harus gugat memang Bang. Oh iya, Ya. kapan saya untung aja saya udah berumur. Tanggal 16 Ya. di pengadilan Jakarta Pusat. Oke. Banyak itu. Kok nggak salah ratus, belum lagi Habib Rizik. Habib Rizik setiap Selasa ya. Oke. Ya, terima Saya kira, kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.